Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nazaril Ilham dengan NIM 11231059 dari kelas Sister A. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan UAS Sister. Jadi saya akan menjelaskan sistem yang telah dibangun. Sistemnya ini bernama Sublock Aggregator. Jadi kita akan jelaskan arsitekturnya di sini dari Docker Compose biar ada bayangan nantinya. Jadi di sini kita ketik cat docker compose.yaml. Nah, jadi di sini ada 4 service, yaitu ada agregator. Yang pertama ada agregator, yang kedua ada publisher, yang ketiga ada broker, yang keempat ada storage. Jadi di agregator ini dia inti dari keseluruhan sistem. Di dalamnya ada Fast API yang jalan di atas Unicorn dan ada 4 consumer worker yang jalan secara paralel pakai Asyncio. Jadi di agregator ini satu-satunya yang memiliki port mapping keluar, yaitu port 8080. Jadi satu-satunya cara untuk berinteraksi dengan sistem dari luar lewat agregator ini. Ini 8080. Jadi sekarang ke service publisher. Jadi publisher ini bukan service yang akan jalan secara terus-menerus, tapi lebih ke simulator yang sekali jalan. Tugasnya cuma kirim event ke agregator dan setelah selesai dia selesai. Konfigurasinya di sini total eventnya ada 20.000. Duplicate rate-nya ada 30%. Jadi dia akan kirim 20.000 event unik plus 6.000 event duplikat. Di shuffle secara random biar bisa lihat nanti sistemnya bisa bedain mana yang baru dan mana yang pernah sudah ada. Terus yang ketiga di sini ada service broker. Service broker ini menggunakan Redis versi 7, fungsinya sebagai message queue. Publisher push event ke sini pakai lpush, consumer pull dari sini pakai blpop. Yang menarik dari sini konfigurasi Redis-nya menggunakan append only yes dan append fsyn every second. Jadi artinya Redis ini nggak cuma nyimpen data di memori, dia juga nulis append only file ke disk setiap detik. Jadi kalau Redis-nya restart, antriannya yang belum diproses tidak akan hilang. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ada service storage. Nah, di service storage ini menggunakan PostgreSQL 16. Di sini semua mencatat event unik yang tersimpan secara permanen. Nah, di sini juga terjadi proses deduplikasi lewat constraint, lewat skemanya. Nah, jadi kita perhatikan itu ada internal true, artinya semua kontainer dalam network tidak bisa keluar internet. Mereka cuma bisa komunikasi satu sama lain di dalam jaringan. Jadi kalau mau akses ini harus pakai lewat port 8080 dari agregator tadi. Storage sama brokernya nggak bisa diakses sama sekali dari luar, harus lewat 8080. Terus di sini ada depends on dan service healthy untuk di agregatornya. Nah, jadi di sini ada depends on untuk agregatornya, kondisinya service healthy. Jadi agregator tidak akan jalan sebelum storage dan broker mengeluarkan status healthy dari health check mereka. Health check untuk storage ada pg is ready, untuk broker ada redis CLI, ping,
Ini bukan cuma buat kontainer nyala, tapi nunggu servisnya itu sudah beneran ready. Perbedaannya penting karena PostgreSQL butuh beberapa detik inisialisasi setelah kontainernya running. Oke, kita akan lanjut ke grep melihat skema SQL-nya. Jadi di sini ada skema SQL yang saya buat di database.py. Di sini ada dua table, yaitu event dan juga table stats. Jadi table pertama itu di sini akan menyimpan semua event yang unik, kolom-kolomnya ID sebagai primary key atau increment, topik untuk kategori event ID sebagai identifier yang dikirim oleh publisher, timestamp waktu event terjadi di source-nya, source siapa yang kirim, payload isi event dalam format JSONB, dan receive at kapan event ini sampai ke agregator. Terus di sini ada juga constraint Yuki topic event ID unique dengan masukkan topik event ID. Di constraint ini satu-satunya mekanisme deduplikasi di sistem ini. Jadi deduplikasinya bukan di handle dari Python atau Redis. Jadi dari database constraint. Alasannya buat nanti dijelasin di concurrency. Oke, terus di sini ada tabel kedua, yaitu tabel stats. Ini singleton, cuma ada satu baris, dijaga sama check ID sama dengan satu. Kolom-kolomnya ada ID, receive, unique process, duplicated drop, started at. Jadi receive itu untuk yang menerima, terus unique process itu ID yang unik, duplicate drop ID yang duplikat terus di drop, ada started at dimulai kapan, agregatornya jalan. Terus yang diperhatikan di sini itu adalah tidak ada select di code di update stats. Update stats dilakukan menggunakan receive +1 langsung di SQL. Terus yang ketiga di sini kita akan melihat workernya. Jadi workernya itu cukup simple. Jadi setiap worker itu basically adalah infinite loop. Di setiap iterasi dia BL pop dari Redis dengan timeout 1 detik. BL popnya itu blocking pop ya. Kalau antriannya kosong, dia diam di sana dan nunggu sampai ada sesuatu yang masuk atau sampai timeout. Ini akan cukup efisien daripada polling aktif karena worker tidak nge-spin buang CPU kalau antrian kosong. Jadi kalau ada event masuk, dia parse ke modal event in pakai Pydantic, terus kirim ke proses event. Kalau hasilnya proses atau duplikat, dia log dan lanjut ke iterasi berikutnya. Kalau ada exception yang gak diduga-duga, dia log error. Dia bakal tunggu 100 milidetik, lalu lanjut, dan ini untuk biar nggak crashnya. Lalu di sini ada stat workernya, ada 4 instance workers yang di jalan di concurrent-nya ini. Satu proses Python menggunakan Asyncio. Jadi secara teknis mereka single thread, tapi karena semua operasinya IO bound, jadi mereka tunggu Redis, tunggu PostgreSQL, baru mereka bisa overlap dan secara efektif berjalan dari perspektif throughput. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan untuk processor.py nya. Nah, di processor.py nya ini dia inti dari logika processingnya.
ada function proses event. Untuk di strukturnya sendiri kita acquire koneksi dari pool, terus buka transaksi dengan assign with transaction di dalam konflik itu. Jadi kita insert ke dalam table event dengan on conflict do nothing. Kalau insertnya berhasil artinya event baru. Jadi kita bakal update stats, receive naik 1, unique process naik 1. Kalau insertnya konflik, unique prosesnya naik 1. Kalau insertnya konflik artinya event duplikat, jadi update statnya itu receive-nya naik 1, duplicate drops-nya itu naik 1 terus di semua commit selama dia ada inputnya. Nah, terus yang di krusial di sini adalah semua ini hanya ada dalam satu transaksi. Insert dan update stats adalah satu unit atomic. Jadi tidak ada kondisi di mana event tersimpan tapi stat tidak terupdate, atau stat terupdate tapi event tidak tersimpan. Jadi keduanya berjalan atau tidak sama sekali. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada build and compose up. Jadi kita akan menjalankan pertama docker compose down volume untuk ngecek atau nge-refresh semua yang ada. Jadi dia akan menghapus semua kontainer, volume, dan image yang sudah saya lakukan di sesi-sesi sebelumnya. Publisher latest dev null, lalu echo ngeprint clean. Oke, ternyata dia sudah clean ya. Jadi selanjutnya kita akan menjalankan docker compose build-nya dulu, sekalian di up-kan saja. Namanya agregator ya. Jadi ini adalah proses untuk build docker image untuk agregator dan publisher. Kalau pertama kali ini cukup lama, tapi di sini cukup cepat karena sudah ada nah ini juga ada network was agregator eksternal, ada internal, terus ada volume was broker data, ada volume was pg data. Terus di sini juga was agregator jalan hanya ketika kontainer US storage dan kontainer US brokernya sudah healthy. Jadi storage-nya jalan duluan, inisialisasi, denulis wall, bikin directory data, setup authentication, setelah accept connection dan health check statusnya PGS ready, mulai jalan. Storage-nya healthy, terus Redis-nya jalan, ditunjukkan sama broker healthy, baru semuanya sudah jalan, baru was agregatornya start. Jadi kita di sini docker compose up publisher karena kita akan mengirim request-nya itu. Oke, di sini sudah terkirim ya 26.000 event. Dari 20.000 event yang
unik dan 6.000 event yang duplikat. Jadi di situ ada total 26.000, uniknya 20.000, duplikat injectnya 6.000, total waktunya 40 mili-detik. Rate-nya 65.378 EV per second ya. Oke, selanjutnya kita akan ngecek health, stat dan eventnya. Jadi di sini ada endpointnya, yaitu endpoint health, stat, event, dan juga event yang berdasarkan ngefilter dari topiknya. Pertama kita ngecek statusnya, healthnya. Jadi untuk statusnya sendiri dia kita ngambil pakai JSON-nya aja langsung. Nah, di sini statusnya oke, database true, broker true, agregator bisa di reach keduanya. Health check ini diimplementasikan di endpoint /health. Dia connect ke PostgreSQL dengan select 1 dan ping ke Redis. Kalau keduanya respon tanpa error baru return status oke. Ini yang Docker pakai untuk menentukan apakah kontainer ini health atau tidak health. Oke, di sini sudah oke ya. Lanjut kita akan ngecek statsnya. Tunggu hasilnya. Oke, di sini di receive-nya ada 26.000 event. Terus ada unique prosesnya 20.000. Terus ada duplicate drops-nya 6.000. Topiknya di sini ada 6, yaitu out, inventory, notification, order, payment, dan user. Dengan uptime second-nya 562 second. Sudah uptime. Terus hubungan antara angka ini, receive-nya 26.000, unique process 20.000, duplicate drop-nya 6.000. 20.000 tambah 6.000, 26.000, benar. Invariannya ini akan selalu terjaga, jadi receive selalu sama dengan unique process ditambah duplicate drop. Kenapa bisa dijamin? Karena di prosesor setiap page selalu increment receive ke event baru. Kalau duplicate receive next 1, duplicate drop nya next 1. Kalau baru receive nya next 1, unique processnya next 1. Tidak ada pet yang skip update receive, jadi keduanya dalam satu transaksi, jadi tidak bisa setengah-setengah. Penting untuk monitoring kalau tiba-tiba receive tidak sama dengan unique plus duplicate. Oke, kita lanjut ke selanjutnya aja, langsung ngecek endpoint events-nya limit 5, jadi kita ambil 5 yang terakhir. Oke, di sini ada 5 event terakhir. Di kolom-kolom menu ada 26.000, 25997, 25996, 25995. Jadi itu ada ID, ada topiknya, ada event ID, ada timestamp, ada source, ada payload, ada receive ad-nya juga. Terus di situ event ID-nya juga sudah ada diambil dari topik, terus ada ID yang di hash. Event-event ini adalah event yang unik, jadi dia nggak ada event yang duplikat dari yang ditampilkan di event limitnya ini. Terus kita akan melihat untuk event dengan topik out 3 terakhir.
Oke, jadi fungsinya ini tuh cuma berguna kalau akan berguna misalkan ada consumer downstream yang cuma ketarik dengan log dari service tertentu, mereka bisa langsung query per topik tanpa harus difilter sendiri. Jadi sini topiknya out isi 25996, 25994 sama 25981, topiknya sama-sama out, event ID-nya juga out, terus di hash, terus timestampnya ikutin source, ada publisher, ada pilotnya juga sama. Oke, selanjutnya kita akan ke segmen 4 yaitu idempotensi dan deduplikasi. Jadi kita lihat dulu di sini ada 26.000, unique prosesnya 20.000, duplicate dropnya 6.000. Di sini yang pertama kita akan nge-publish secara manual. Oke, di situ kita akan publish menggunakan publish, terus content type-nya application JSON, topiknya demo dedup, event ID-nya demo event 001, timestamp-nya standar ISO, terus source-nya live demo, pilotnya event pertama. Oke, di situ dia Q1, berarti dia sudah mengirim satu, sudah masuk ke antrian, terus kita sleep 1 detik, terus dicek dari ke statnya apakah ini sudah diterima. Python 3 JSON tool. Oke, jadi di sini hasilnya dia sudah diterima, receive-nya jadi 26.001, unique prosesnya jadi 20.001, duplicate drop-nya 6.000. Karena tadi demo event I001 ini termasuk yang baru, jadi dia masuk ke unique proses. Jadi dia unique prosesnya ditambah 1. Terus selanjutnya kita akan mengirimkan kita akan publish 3 event dengan event ID yang sama, demo 001. Pokoknya di semuanya ini sama, jadi kita akan melihat apakah dia ini akan masuk ke drop atau ke baru. Nah, di sini sudah Q, terus kita sleep, nah lalu kita cek statsnya, dan di sini bisa dilihat kalau dia itu receive-nya jadi 26.004 yang tadi habis dikirim dari 3. Unique prosesnya jadi masih tetap 2001, terus duplicate dropnya jadi 6003 karena dari yang sebelumnya itu dikirimkan dengan event ID yang sama. Jadi dia masuknya bakal ke duplicate dropnya plus 3, dari 6000 jadi 6003. Oke, selanjutnya ke publish yang event ID dia ngirim batch 3 batch yang berbeda, campuran. Skenarionya ini lebih realistis. Batch processing publisher biasanya dikirim dalam event batch bukan satu-satu untuk efisiensi. Jadi kita kirim 5 langsung. Ini ada
queue-nya 5. Tapi dalam 5 batch itu event 001 muncul 2 kali, 002 muncul 2 kali, 003 muncul sekali. Jadi kita sudah queue 5, masuk ke Redis, terus kita cek eventnya. Kita filter ke demo batch saja, topiknya demo batch, JSON tools, dan hasilnya adalah muncul 3 event. Oke, hasilnya muncul 3 event. Itu ada batch 001, batch 002, dan batch 003 dengan nama batch demo batch, topiknya demo batch. Jadi dia cuma ngambil yang unik aja, jadi duplikatnya tidak muncul di sini karena tidak pernah tersimpan ke tabel events. Constraint-nya langsung ditolak dan masuk ke counter duplicate drop. Kita coba ngelihat ya di sini lewat endpoint stats-nya. Jadi hasil akhir dari segmen ini ada untuk bagian ini izin potensi, jadi receive-nya sudah 26.009, duplicate drop-nya jadi 6.005, jadi tadi yang 6.003 karena duanya duplicate, 3-nya unik. Oke, selanjutnya kita akan ke concurrency. Jadi kita akan lihat lognya dulu buat ngelihat yang mana-mana aja yang worker yang sedang berjalan. Terus di tab lainnya akan kirim 20 event, 20 request secara bersamaan dengan event ID yang sama persis. Jadi ini worst case skenario dari perspektif concurrency, yang race condition 20 concurrency di red dengan key identik. Terus kita kecek statsnya, jadi di sini nambah ya. Duplicated dropnya jadi 6.044. Terus kita coba jalanin jadi di sini kita jalanin PyTest-nya. Di sini ada beberapa tes, yaitu ada tes current worker no double process, ada tes stat consistency underload, ada tes atomic stats no loss update, tes idempotent under concurrent worker. Jadi di sini dibagi jadi 2 tesnya, ada di tes transaction dan tes dedup. Kita jalankan, tunggu semua tesnya sudah pas, berarti semuanya sudah pas ini ya. Tes ini langsung jalan ke PostgreSQL yang real, bukan mock, jadi bukan memory in database, hasilnya representatif. Jadi selanjutnya kita akan ke 6, yaitu crash recovery dan persistency volume. Kita lihat dulu statsnya sebelum kita testing. Salah, kurang DSM. Oke, jadi di sini kita punya receive-nya 20 unique processing 1, duplicate drop-nya 19, topiknya test. Jadi kita kill storage-nya. Oke, container US storage-nya sudah di kill. Terus kita docker compose ps. Di sini service-nya sisa 2, yaitu agregator dan broker. Oke, terus selanjutnya kita akan ngelihat health-nya.
Oke, masih ngetik ya, sebentar. Listen tool, kita lihat health-nya. Aduh, salah lagi mas, salah ya ternyata. HTTP-nya titik koma tadi, kita salin aja ke sini. Nah, di situ statusnya degraded, bukan oke karena database-nya false, tapi brokernya true. Dia cuma memenuhi satu kondisi yang true, jadi dia statusnya tidak oke. Jadi kita docker compose up untuk storage-nya lagi. Oke, di situ container was storage-nya sudah started. Ini kita cek dia ini sudah bakal jalan. Oke, storage-nya sudah kembali ya. Ternyata cukup cepat. Jadi kita lihat lagi statnya apakah masih sama atau bakal hilang yang tadi tuh receive 20 nya. Oke, di situ tetap sama ya, receive-nya 20, unit proses 1, duplicate drop-nya 19. Terus kita akan menjalankan docker compose down untuk mematikan semuanya dulu. Oke, di sini semua sudah remove, terus kita docker compose up lagi untuk ketiganya itu yaitu storage, broker dan agregator. Oke, di sini sudah up lagi semuanya. Masih tunggu. Nah, terus kita cek di sini apakah database-nya true, health-nya. Salah ternyata. Kita lihat statsnya aja. Oke, health JSON tool. Jadi oke, di sini statusnya sudah balik lagi ya. Statusnya oke, database-nya true, brokernya juga true. Terus kita lihat statsnya juga masih sama. Itu receive-nya 20, unit prosesnya 1, terus duplicate drop-nya 19. Kita lanjut ke yang ketujuh yaitu jaringan dan observability. Jadi kita di sini ngecek kalau dia ini enggak ada akses keluar untuk storage-nya. Jadi kita docker compose port storage 5432 karena pada umumnya storage menggunakan 5432 untuk Postgre. Lalu di sini kita echo bahwa portnya itu tidak terekspos ke host. Oke, di sini invalid ya, IP-nya 0 karena dia sama sekali tidak terekspos ke host atau ke internet. Jadi tidak ada port mapping di Docker Compose untuk service storage. Yang kedua, kita akan cek untuk port agregatornya di 8080. Di sini benar dia ada di 8080. Jadi dia memang hanya bisa yang perlu diakses dari luar. Selanjutnya kita inspect di sini UAS agregatornya ada IP-nya segitu, storage IP-nya segitu, lalu ada UAS broker IP-nya segitu ya. Selanjutnya di situ
Oke, kita docker log aggregator. Untuk yang terakhir 20 dia statusnya oke. Terus yang kita kirim 5 event observability, kita disitu sudah terkirim 5. Unique prosesnya jadi 6, duplicate dropnya jadi 19. Oke, di situ receive-nya 25, unique prosesnya 6, duplicate dropnya 19. Oke, yang terakhir adalah penjelasan kenapa arsitekturnya menggunakan seperti ini. Jadi di situ ada decision, choice, dan reason. Pertama ada duplikasi. Jadi menggunakan Postgre karena saya pilih Postgre itu unique constraint. Alternatifnya yang paling umum menggunakan ready set atau set next. Terus dia juga atomic, persistent, works across and worker. Jadi dengan unique constraint di Postgre, deduplikasi dan persistent adalah, terus selanjutnya ada transaction initialization yaitu read commit, Postgre default unique constraint, handless concurrency, seriable overhead not need. Jadi tidak perlu hanya tambah overhead tanpa ada anomali yang dicegah. Jadi read commit cukup. Status update scale arithmetic, count-nya sama dengan count plus 1, prevent loss update without OCC or pessimistic log. Ada worker model and asynciotas plus redis BL pop. Jadi untuk model workernya ini dia proses poolnya bisa bypass GIL, tapi overhead memori jauh lebih besar. Terus BL pop memberikan natural back pressure. Terus ada network internal through bridge, ini seperti yang diminta. Terus volume, name-nya USPG data dan US Broker data. Di situ alasannya karena lebih tahan dari survive dari Docker Compose Down tanpa menghapus volumenya. Jadi segitu saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.